Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi untuk pembuatan database, tabel, dan form. Jadi, untuk memudahkan penjelasan dan pemaparan, maka akan digunakan contoh event organizer fiktif ya, untuk contoh pembuatan database-nya. Nah, oleh karena itu mungkin karena ini contoh mungkin tidak 100% sama dengan event organizer yang sebenarnya. Jadi case study kita untuk pembuatan database kali ini adalah database event. Jadi untuk membuat database baru pada Microsoft Access bisa dibuat dengan cara seperti di screen ya. Jadi pertama kali teman-teman harus aktifkan dulu Microsoft Access-nya, kemudian klik blank database, kemudian pilih name-nya mau apa, kemudian baru create, yaitu untuk pembuatan database-nya. Kemudian untuk membuat tabel, jadi dalam pembuatan tabel akan terdiri dari contohnya adalah di database event ini adalah tabel exhibition. Jadi tabel exhibition ini terdiri dari exhibition ID, exhibition name, price, valid until, dan description beserta tipe datanya masing-masing. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tipe data masing-masing field yang akan ada dalam tabel dalam database. Kemudian tabel yang kedua, ini contoh datanya ya. Jadi misalnya ini contoh data untuk tabel exhibition, ada produk ID-nya 01, produk name-nya picture exhibition, kemudian price, valid until sampai description. Kemudian kita akan mencoba membuat database dan tabel pada Microsoft Access ya. Jadi kita akan buat database event, kemudian di database event itu akan ada contohnya satu tabel dulu, yaitu tabel produk atau di sini disebut dengan tabel exhibition ya. Baik, langkahnya adalah jadi silakan buka Microsoft Access masing-masing ya. Setelah dibuka Microsoft Access masing-masing akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Jadi diklik blank database-nya. Blank database, kemudian di bagian file name ini diisikan nama filenya apa. Jadi nama database-nya apa. Misalnya nama database yang tadi kan event ya. Jadi misalnya nama database saya buat event organizer, jadi IU. Bisa juga diisi DBIU. Misalnya gitu. Kemudian create, diklik create. Ini ingat dilakukan browse untuk kalian menyimpannya di mana. Jadi misalnya saya nyimpannya di dokumen, jadi saya biarkan seperti ini. Kalau kalian mau menyimpan di folder lain, diklik yang ini ya. Oke, kemudian klik create. Nah, jadi ini sudah terbentuk database IU. Langkah selanjutnya untuk setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Jadi tabel tadi sudah ditentukan ya, ada tabel exhibition. Nah, untuk membuat tabel exhibition, maka karena sudah ditentukan tipe data dan sebagainya, ini sudah tercreate tabel secara otomatis. Kita pakai pilihan yang design view. Jadi di sini dataset view. Dataset view itu menampilkan data pada tabel. Kalau design view kita akan diperlihatkan untuk desain dari tabelnya atau field beserta tipe data. Jadi kita klik di bagian view ini, klik design view. Ya, nah diminta mengisikan nama tabelnya. Tadi tabel yang pertama adalah tabel exhibition, maka saya tulis tabel exhibition ya. Nih, oke, klik oke. Nah, setelah tercreate tabel exhibition, maka
kita akan mengisikan field beserta tipe data masing-masing ya yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi sebelum kalian membuat database pada Microsoft Access ini, pastikan kalian sudah membuat desain database-nya beserta tabel, tipe data, kemudian record dan sebagainya ya. Jadi dan nanti di sini tinggal create saja yang sudah dibuat. Oke, kita lihat yang tadi seperti di slide yang pertama ada tabel exhibition. Isi dari tabel exhibition ya adalah exhibition ID, tipe datanya teks, kemudian size-nya 2, exhibition name, teks 50. Ini formatnya dibuat lebih besar, artinya caps lock semua ya. Caps lock semua nanti tulisannya. Kemudian price currency standar, valid until, date time, medium date, kemudian description memo. Ya, baik kita mulai dari exhibition name ya. Jadi pertama adalah exhibition ID dulu. Exhibition ID. Exhibition ID tadi tipe datanya teks. Ya, kemudian size-nya tadi 2. Default dari size tipe data teks adalah 255 karakter ya. Jadi nanti di sini bisa diatur apakah mau karakternya 10, 2, 100 dan sebagainya. Ini misalnya ditentukan 2. Kemudian input max-nya 00. Nah, kemudian kalau misalnya ada seperti tanda kunci ini di sebelah field name-nya, maka field tersebut adalah field yang berperan sebagai primary key ya. Jadi primary key adalah penanda tabel ya. Primary key ini harus bersifat unik. Jadi kalau misalnya ternyata salah primary-nya key-nya, primary key-nya bukan exhibition ID, tinggal diklik kanan aja ya, kemudian diklik lagi primary key-nya, klik, nah nanti hilang dia, berarti exhibition ID bukan primary key gitu. Nah kebetulan sekarang exhibition ID-nya primary key ya, jadi diklik kanan aja, kemudian primary key ya. Kemudian kita lanjut field yang kedua. Field yang kedua adalah exhibition name. Nah, exhibition name tadi tipe datanya teks, length, field size-nya adalah 50. Kemudian formatnya tadi lebih besar dari, jadi nanti caps lock semua ya. Oke, jadi udah ada 2 field, exhibition ID, exhibition name, kemudian price, date, valid until, sama description. Price-nya ini tadi tipe datanya currency, kemudian berikutnya adalah ini tadi standar ya. Currency formatnya standar, kemudian valid until, itu date, time, ini formatnya tadi medium date. Oke, kemudian description. Ini description, tipe datanya adalah memo. Ya, kalau sudah di save ya, ingat di save ini di pojok kiri save ya, atau bisa diklik kanan save ya. Jadi otomatis tabel dalam database IO ini, tabel yang pertama, tabel exhibition sudah tercreate ya, sudah dibuat. Nah, kita akan lanjut ke tabel yang kedua ya. Jadi tabel yang kedua tadi ada tabel exhibition, ada tabel customer. Kita akan lanjut ke tabel yang kedua dulu. Jadi saya akan jelaskan dulu pembuatan tabel dulu ya. Oke, tabel yang kedua tadi adalah tabel
customer. Ya, tabel customernya adalah customer ID, customer name, pun address sama city. Ya. Oke, baik. Nah, untuk pembuatan tabel yang kedua, langkahnya adalah di bagian atas ini cari create, ya, create, kemudian pilih tabel. Ya. Nah, pilih tabel, bisa tabel desain, ya. Karena kalau misalnya kita langsung desain view, maka pilih aja tabel desain. Klik create tabel desain, ya. Kemudian view, desain view. Ya. Baik, ini tadi adalah customer ID. Customer ID. Tipe datanya tadi adalah teks. Ya. Saya buat di sini ya, biar ingat. Customer ID teks 4, customer name teks 50. Customer ID teksnya 4 ya, kemudian formatnya. Kemudian customer name teksnya font size-nya 50, kemudian dia formatnya lebih besar dari, kemudian pun address city, pun 15, address. Nah, address ini misalnya teksnya 50 gitu. Kemudian formatnya lebih besar dari city. Teks juga. Nah, ini misalnya city itu berapa ya? Misalnya mungkin 30 ya. Ini input max-nya. Kalau lebih besar dari ingat caps lock ya. Kemudian di save nama tabelnya apa? Iya, save. Untuk save-nya bisa klik kanan save ya. Nama tabelnya misalnya tabel customer. Oke. Oh iya, primary key-nya ingat. Kalau misalnya di sini ada notifikasi seperti ini atau message box seperti ini, maka kalian harus mengisikan primary key. Ya, jadi primary key-nya kita belum isi, makanya ada notifikasi seperti ini. Ya, maka kita harus mengisikan primary key. Jadi customer ID kita jadikan primary key, maka klik kanan primary key. Baru save lagi. Oke, jadi diperhatikan di sini di sebelah kiri di bagian tabel kita sudah punya 2 tabel di database IO ini, yaitu tabel customer dan tabel exhibition ya. Jadi ada 2 tabel. Misalnya saya close all ya. Jadi lihat di sini sudah ada tabel customer sama tabel exhibition. Jadi kalau misalnya mau mengisi data pada tabel customer, diklik aja 2 kali. Ya. Oke. Kalau mau mengisi data pada tabel exhibition, diklik juga 2 kali. Gitu. Ya. Contohnya kita akan mengisikan data pada tabel exhibition ya, misalnya exhibition ID-nya adalah 01 misalnya gitu. Ya, kita isikan, kemudian exhibition name-nya misalnya wedding. Nah, misalnya price-nya ini bisa ditarik-tarik ya, kalau misalnya kurang tempatnya, ini bisa ditarik-tarik. Di price-nya misalnya, oke, misalnya segitu ya. Valid until-nya misalnya, ini, oke, description-nya, deskripsi aja ya. Jadi ini, kalau misalnya tadi saya kan buat wedding event-nya nggak pakai huruf besar ya, nanti secara otomatis karena kita udah setting tadi lebih besar dari, jadi secara otomatis dia jadi wedding eventnya catalog semua. Kemudian valid until-nya saya pilih 30 Juni 2023, maka dia formatnya jadi medium date, tanggal, bulan, tahunnya disingkat, bulan sama tahunnya disingkat. Jadi ini description-nya bebas ya, misalnya wedding event for
wedding customer, contohnya gitu ya, contoh. Oke. Kalau sudah di save, ingat apabila melakukan perubahan pada tabel selalu di save ya. Jadi ini tabel exhibitionnya sudah berisi satu data atau satu record. Kalau mau mengisi record kedua, diklik aja di nomor 2 ya, misalnya 02 ya. Eventnya misalnya galeri. Ini misalnya ini contoh aja ya. Nanti galerinya ini diisi sendiri description-nya ya. Save. Oke, jadi tabel exhibition sudah berisi 2 record, yaitu record pertama sama record kedua. Baik, kita bisa close. Kita akan ngisi data. Ini contoh di tabel customer ya. Misalnya customer ID-nya adalah 001. Tuh. Misalnya customer name-nya Robert Clinton, misalnya gitu. Ini bebas ya. Saya perbesar. Ini contoh. Nah, city-nya tadi kita pakai apa ya? Coba kita lihat view. Karena city-nya teks. Kemudian teksnya 30. Oke. Input datanya teks. Input datanya teks. Oh, sorry. Saya salah. Harusnya di bagian format yang lebih besar dari bukan input maksimal. Sini misalnya. Nah, untuk customer yang kedua, ya ini contohnya ya. Jadi kita sudah punya 2 record pada tabel customer dan tabel exhibition. Jadi ingat setiap melakukan perubahan ingat di save. Baik, itu untuk cara pembuatan database dan pembuatan tabel ya. Kemudian kita balik lagi ke slide ya. Jadi tadi kita sudah sampai membuat database, kemudian membuat tabel, ini sudah. Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan form ya. Jadi pembuatan form pada akses,
Jadi kita bisa membuat form dari tabel yang sudah dibuat. Jadi untuk cara membuat form adalah pilih di menu create, sama dengan menu yang untuk membuat tabel. Jadi pilih menu create, kemudian form, pilih yang form wizard. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, oke. Kita langsung ke akses ya. Saya close dulu. Baik, untuk membuat form ini baru ada tabel ya. Sekarang kita coba buat form create. Nah, di bagian form ini ada beberapa pilihan, bisa form design, form wizard, navigation, dan sebagainya. Kalau misalnya kalian mau membuat form menggunakan data yang ada, kemudian formnya itu di-create secara otomatis oleh Microsoft Access, kalian pilih yang form wizard. Tapi kalau misalnya kalian mau desain sendiri, kalian bisa pakai yang form design gitu ya. Baik, yang pertama kita akan buat form menggunakan form wizard. Jadi di bagian create diklik form wizard ya. Kemudian tabel apa yang mau dijadikan form? Contohnya tabel exhibition ya. Nah, di tabel exhibition ini field apa saja yang mau ditampilkan dalam form, kita bisa milih. Jadi kalau misalnya kalian mau milih, saya mau milih exhibition ID sama exhibition name aja, berarti nanti yang ditampil di dalam form hanya itu saja, exhibition ID dan exhibition name. Sedangkan kalau kita pilih semuanya, yang ini ya, maka semua akan ditampilkan. Ya, contohnya saya pilih semuanya ya. Kemudian saya klik next. Nah, ini bentuk-bentuknya bisa bentuk tabular, kolumnar, datasheet, justify, bebas. Ya, ini bisa dipilih. Ini sesuai dengan nanti desain formnya bisa dilihat seperti ini. Jadi kalau yang kolumnar ini, tabular ini, datasheet ini, justified ini. Ya. Oke, saya contoh pilih yang kolumnar ya. Kemudian next. Nah, ini diganti namanya. Namanya jadi form exhibition. Form exhibition. Oke, kalau sudah finish. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi sudah terbentuk form exhibition yang terdiri dari exhibition name, ID, name, price, valid until, dan description. Di sebelah kiri sudah muncul, tadi awalnya ada tabel, sekarang ada form exhibition. Baik, kita coba yang customer ya. Jadi sama caranya, create, kemudian form wizard, pilih yang tabelnya, sekarang pilih yang tabel customer. Pada customer, pilih fieldnya semuanya, pilih ini. Kemudian next, ya. Boleh pilih kolumnar. Kemudian ini form customer. Kemudian finish. Ya, ini sudah ada form customer, ini form exhibition. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan untuk pembuatan database, create database, kemudian create tabel, mengisi data pada tabel atau record data pada tabel, dan membuat form pada akses. Terima kasih.